Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Tidak lain dan tidak bukan di Manhwa Short TV. Terus dukung channel ini agar Mimin semangat upload ceritanya. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Zero, Beyond the Future with the Space Time Magic. Sebelum lanjut, Mimin ingatkan kepada teman-teman untuk bergabung di saluran WA untuk info terbaru dari channel ini. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Dan yang ingin berdonasi bisa lewat Sawer ya. Linknya juga ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Cerita berlanjut. Haruto pun kemudian berjalan menuju Tokyo Tower dan langkah kakinya pun dihentikan oleh petugas. Petugas pun mengatakan bahwa Dungeon Gate muncul di dek observasi. Hanya para petualang yang memegang lisensi lebih tinggi dari rank A yang bisa masuk. Mendengar hal ini, seketika Haruto pun berbalik arah karena tidak ingin membuat keributan. Kujo pun menanyakan langkah apa yang akan Haruto lakukan sekarang. Haruto pun merasa sudah tidak ada waktu lagi. Dengan ini dirinya akan mengambil jalan pintas. Dan segera Haruto memanjat Tokyo Tower. Kujo pun menyebut bahwa Haruto mulai mempelajari metodenya. Dan Haruto pun merasa Kujo mulai jadi menyebalkan. Saat di atas, Haruto pun memperhatikan seseorang. Dan dia adalah Kurogane. Menurut Kujo, dia adalah pria yang merepotkan. Haruto pun menanyakan apakah Kujo mengenalnya. Menurut Kujo, seharusnya Kurogane adalah pemimpin dari guild petualang dari cabang Minato sekitar waktu ini. Dia keras kepala, terlalu serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan kesalahan. Dia hanya akan memeriksa di sekitar luar gate dan tunggu untuk melihat apakah terjadi sesuatu. Namun Haruto merasa mereka tidak bisa menunggu hal itu dan harus segera masuk ke dalam gate-nya. Saat Haruto bersiap dan memecahkan kacanya, Kurogane mendengar sebuah suara pecahan kaca ini dan meminta petugas untuk segera memeriksa suara itu. Namun setelah petugas memeriksa asal suara, ternyata tidak ada apapun dan tidak ada pecahan kaca. Tapi semuanya terlihat baik-baik saja. Namun di saat itu, Haruto muncul secara tiba-tiba dan memukul pundak petugas hingga jatuh pingsan. Menurut Haruto, dirinya menggunakan material rewind untuk mengembalikan kaca yang dirinya pecahkan saat memasuki dek observasi. Dan sekarang dirinya harus segera masuk. Kemudian petugas pun memberitahu Kurogane, mereka mempunyai masalah. Petugas itu pun mengatakan bahwa dirinya sudah memeriksa ke dalam dan ternyata ada seorang penyusup. Dan dirinya tidak bisa mengatasinya karena dia terlalu kuat. Mendengar hal ini, Kurogane pun menanggapinya dengan serius dan dirinya yang akan mengatasinya. Segera Kurogane pergi dan meminta mereka untuk mengikutinya. Setelah mereka pergi, ternyata petugas tersebut adalah Haruto yang sedang menyamar. Dengan ini, strateginya berhasil. Dan tanpa membuang-buang waktu, Haruto pun segera masuk ke dalam dungeon. Saat di dalam, Haruto pun dikejutkan dengan keadaan di dalam dungeon, karena ini adalah dunia terbalik. Menurut Haruto, turun tangga di dalam dungeon Sky Castle artinya sama dengan naik. Dirinya mengerti sekarang mengapa ini disebut sebagai Dungeon Sky Castle meskipun ini ada di langit. Dan Kujo pun mengatakan bahwa tema dungeon ini adalah The Occult, para undead dan monster ghostly yang akan menyerang Haruto. Haruto pun mengatakan bahwa pasukan orang mati di tengah langit biru jernih yang menyegarkan ini sangat ironis sekali. Pengaturan ini tidak akan bekerja dengan baik dengan cara bertarungnya sebagai seorang swordman. Namun untungnya hal ini sudah disiapkan terlebih dahulu. Beruntung waktu mereka menerapkannya pada pedangnya saat mereka mensintesiskan hal itu dengan memasukkan atribut cahaya. Dan Kujo menekankan bahwa dirinya sudah bilang sebelumnya. Ini adalah alasan utama dirinya melatih Haruto. Dengan ini mereka pun bergegas masuk. Dan tepat di depan mereka saat ini sosok monster undead pun muncul. Namun dengan cepat Haruto menghabisinya. Kujo pun meminta Haruto mendengarkan hal ini.
Di masa depan asal kedatangannya, Denjin ini menghilang setelah ditemukan. Tidak ada orang yang pernah benar-benar menginjakkan kakinya di sini. Namun dirinya punya beberapa informasi soal ini. Sky Castle berisi total 100 lantai. Bos kuat yang tidak bisa dihindari. Penjaga di setiap lantai 20, yang artinya ada 5 bos yang akan menghadang Haruto sampai lantai 100. Haruto pun mengerti, dan saat memperhatikan jam ternyata waktu yang tersisa adalah 20 jam lagi. Dirinya tidak boleh menyia-nyiakan waktunya pada monster lemah. Dan tak berselang lama, langkah Haruto pun terhenti, karena saat ini monster zombie muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Saat para zombie semakin mendekat, Haruto pun bersiap untuk melakukan serangan. Hingga pada akhirnya, sebuah cahaya menyilaukan muncul. Dan ternyata Haruto memanggil Cerberus untuk datang membantunya. Haruto pun menekankan bahwa tidak ada waktu untuk kalah. Mereka akan berlari melewati mereka secepat mungkin. Segera Haruto pun maju dengan kecepatan penuh menaiki Cerberus serta menghabisi para zombie yang menghalangi jalan mereka. Haruto pun menilai ini cukup cepat. Kujo pun mengatakan bahwa ini seperti nama lengkapnya. Monster yang dipanggil Cerberus adalah binatang suci. Serangannya secara tidak langsung diisi dengan atribut cahaya. Dengan ini mereka pun terus maju, lantai demi lantai pun dilewati dengan cepat, hingga mereka berhenti di lantai 20. Haruto pun seketika memandang ke atas dan bertanya-tanya apakah itu. Kujo pun menyebut bahwa itu adalah bos pertama yang muncul setiap lantai 20. Haruto harus menang agar bisa membuka kunci tangga ke lantai berikutnya. Perlahan bayangan hitam pekat mulai turun ke bawah, dan bayangan hitam ini perlahan menunjukkan wujudnya dengan kereta kuda yang sedang berjalan. Dan sesampainya di bawah terlihat 3 sosok yang keluar dari dalam kereta. Mereka adalah Fallen Noble Family yang terdiri dari anak, wanita, dan sang master. Dan mereka adalah monster tipe hantu peringkat A. Dan yang lebih mengejutkan, mereka ada 3. Namun Haruto menekankan apapun yang terjadi, dirinya harus bisa mengalahkan mereka bertiga. Jika tidak, adiknya tidak akan selamat. Dan Kujo pun meminta Haruto bersiap karena mereka akan segera datang untuk menyerang. Saat mereka maju, Haruto pun meminta Kujo untuk menjauh. Kujo pun menanyakan apakah Haruto berniat menggunakan barang yang dibeli dari toko kuil. Haruto pun membenarkan hal itu. Lalu Haruto pun mengaktifkan Eye of Time. Dengan ini Haruto bisa melihat gerakan mereka di masa depan. Melalui Flow of Time atau aliran waktu, Haruto dengan jelas melihat hal ini. Haruto pun segera mengaktifkan skill lainnya yaitu Ori Halcum Knife. Dan seketika menembakkan pisau-pisau tersebut. Di saat itu, Haruto pun maju dengan membawa Ori Halcum Knife bersamanya, sambil menghindari serangan yang datang kepadanya, dan perlahan menembakkan pisau itu di titik-titik yang telah ditentukan, hingga mengenai ketiga target. Dan di saat itu juga Haruto menahan serangan dari sang Master Ghostly hingga membuatnya terdorong. Haruto yang melihat hal ini dengan matanya menilai bahwa semuanya berjalan sempurna. Dirinya juga bisa menjauhkan diri dari mereka dengan baik, dan segera mengaktifkan skill lanjutannya dengan menggenggam tangannya, dan seketika pisau-pisau yang tertancap di ketiga Ghostly pun meledak. Menurut Kujo, setiap ori Halcum Knife terbuat dari logam langka yang paling keras dan dungeon manapun. Barang super mewah ini masing-masing bernilai 100.000 kredit, dan itu menjadi mudah meledak ketika arus listrik melewatinya. Dan Haruto melemparkannya tanpa pikir panjang. Kujo pun bertanya-tanya apakah murah untuk menang hanya dengan memberikan beberapa juta kredit. Namun menurut Haruto ini belum berakhir. Dirinya hanya menghancurkan tubuh fisik mereka. Mereka kembali sebagai hantu untuk menyerang sekarang. Seperti yang diduga, sulit untuk melukai monster tipe hantu dengan serangan fisik. Namun hal ini juga memperlihatkan kerentanan mereka. Dan segera Haruto mengaktifkan efek khusus senjatanya yaitu Light Attribute Enhancement. Serta mengaktifkan sebuah skill serangan yaitu Chaos Meteor hingga membuat mereka hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu sebuah notifikasi menyebutkan The Fallen Noble Family telah dikalahkan. Selain itu, level Haruto pun naik sebanyak 5 level, serta skill Swordman naik sebanyak 8 dan mendapat 2.283.120 kredit. Dan tak lama kemudian, tangga menuju lantai berikutnya pun terbuka.
Dengan ini, Haruto melanjutkan perjalanannya. Setelahnya, Haruto pun kini sampai di lantai 40. Dan saat ini, Cerberus sedang melawan bos lantai level 40, yaitu Lamia Undead Queen. Hingga Cerberus bisa menanganinya. Haruto pun memuji kerja bagus dari Cerberus. Kujo pun menyebut bahwa Cerberus lebih seperti hewan peliharaan daripada binatang suci. Dengan ini, hanya 3 bos yang tersisa untuk dihadapi. Namun saat Haruto terus melaju bersama Cerberus, Kujo pun meminta untuk berhenti di lantai 50. Haruto pun bertanya-tanya mengapa Kujo memintanya berhenti di sini. Kujo pun mengatakan dirinya merasakan ada sesuatu yang salah dan segera meminta Haruto menggunakan Eye of Time dan lihat ke arah dinding. Maka Haruto juga dapat melihatnya. Setelah Haruto melihat ke arah dinding, ternyata di bagian dalam dinding ada ruangan rahasia. Menurut Kujo, di timeline dirinya sendiri, Denjin ini menghilang sebelum ada yang menginjakkan kakinya di dalam. Tapi kali ini, sepertinya pada akhirnya akan ditaklukkan. Dan kembali Kujo merubah bentuknya menjadi sebuah surat dan meminta Haruto memasukkan dirinya ke celah dinding seperti sebelumnya. Dan seketika dinding itu terbuka, Haruto pun meminta Cerberus untuk berjaga di depan pintu masuk. Setelah Haruto masuk, Haruto pun disuguhkan dengan sebuah pemandangan kristal besar. Haruto pun menyebut bahwa Kujo kali ini tidak akan menipunya seperti sebelumnya. Kujo pun meminta Haruto untuk yakin kali ini dirinya tidak akan melakukan hal seperti itu sekarang. Dan saat Haruto mendekat, sebuah notifikasi menyebut bahwa ini adalah Akashic Crystal, di mana membuka keterampilan tersembunyi atau belum dimanfaatkan dari orang yang melakukan kontak dengannya. Segera Haruto menempelkan tangannya ke kristal tersebut dan seketika sebuah notifikasi menyebut bahwa Haruto mendapatkan skill Space Time Magic baru yaitu Gravity Bomb dan Avatar Replay. Selain itu, beberapa skill sebelumnya juga mengalami kenaikan level seperti Quick Body level 3 dan Stop Chain level 2. Selain itu, potensi pelepasan juga meningkat menjadi level 3 hingga melepaskan 75%. Kujo pun mengatakan bahwa akhirnya Haruto mendapatkan Avatar Replay. Haruto pun seketika bertanya skill apakah itu. Namun Kujo enggan menjelaskannya dan memilih untuk meminta Haruto mencobanya di pertarungan langsung. Kemudian Haruto pun tiba di lantai 60 dan berhadapan dengan bos bernama Zombie Beelzebub. Haruto pun bertanya kepada Kujo di mana titik lemahnya. Kujo pun mengatakan bahwa ini adalah monster terbang. Dia bisa mengeluarkan larutan yang meleleh. Dia juga punya kemampuan regenerasi dan itu sangatlah bau. Namun dengan cepat, Beelzebub maju dan menusukkan jarumnya kepada Haruto hingga menembusnya. Namun ternyata tubuh Haruto itu adalah palsu. Dan ternyata Haruto telah lebih dulu mengaktifkan skill Space Time Magic yaitu Avatar Replay. Di saat zombie Beelzebub menemukan tubuh aslinya, kembali zombie Beelzebub maju dengan kecepatan tinggi. Haruto pun segera mengaktifkan Quick Body level 3 sehingga mampu bergerak lebih cepat dan menghindari serangannya. Menurut Haruto, Avatar Replay menciptakan tiruan dari dirinya sendiri di masa lalu untuk sementara waktu menggantikan dirinya yang sebenarnya. Dan nyatanya penggunaannya sangat fleksibel hingga Haruto mampu memadukannya dengan teknik serangan, menciptakan ilusi optik dan membuat lawan kebingungan dengan banyaknya bayangan hingga Haruto mampu mendekati zombie Beelzebub dan menggunakan teknik serangan yaitu Chaos Meteor. Namun di saat itu zombie Beelzebub tiba-tiba menyemburkan racunnya dan mengenai semua bayangan Haruto. Namun serangan itu tidak ada satupun yang mengenai tubuh asli Haruto hingga pada akhirnya serangan Haruto bertubi-tubi mengenai tubuh zombie Beelzebub hingga zombie Beelzebub dapat dikalahkan. Kujo pun menyebut bahwa Haruto sekarang bisa menyebut dirinya sendiri sebagai seorang master ninja. Haruto pun meminta Kujo berhenti menggodanya, itu sangat di luar karakternya. Lalu jalan menuju lantai berikutnya telah terbuka dan kini menyisakan 2 bos lagi. Namun di saat itu Haruto tiba-tiba merasakan sakit kepala yang luar biasa, hingga membuatnya jatuh pingsan. Kembali Haruto mengingat kejadian di 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Ria meminta Haruto untuk mengizinkannya ikut kelas balet. Ria berjanji akan melakukan hal yang terbaik dan dirinya tidak akan berhenti di tengah jalan. Haruto pun berpikir keras untuk mengizinkan adiknya untuk ikut. Haruto pun kembali menanyakan apakah Ria benar-benar ingin melakukan hal ini.
Ria pun dengan senangnya menjawab dirinya ingin melakukannya. Pada akhirnya Haruto pun mengiyakan hal ini dan meminta Ria untuk memilih sepatu yang Ria suka dan tunjukkan kepada dirinya nanti. Ria pun sangat senang mendengar hal ini dan segera memilih sepatu dari katalog bukunya. Haruto pun turut senang melihat Ria menyenangi hal ini. Setelahnya, di kelas balet, Ria nampak mulai mengikuti kegiatan kelasnya. Dan teman-teman barunya saat itu juga memperhatikan Ria dengan cukup baik. Dan Ria terlihat sangat menikmati kegiatannya. Dan Haruto akhirnya mengetahui hal ini. Kemudian teman-teman Ria juga menggodanya mengenai kakaknya hingga membuat Ria tampak sangat malu. Setelahnya, kegiatan kelas pun dimulai. Ria pun berusaha mengikuti gerakannya dicontohkan dan hal ini membuat Ria sangat menikmatinya. Dan Haruto saat itu juga menilainya demikian. Setelahnya, Haruto dan Ria pulang dan pamit dengan teman-teman Ria. Saat di perjalanan pulang, Ria pun mengaku bahwa kelasnya sangat menyenangkan. Selain itu, Ria juga menyebut bahwa balet ternyata sangat susah. Namun dirinya akan melakukan yang terbaik. Haruto pun mengerti dan semangat Ria terdengar bagus. Lalu di saat itu Ria pun nampak bertanya mengenai sepatu dan kelas baletnya dan menanyakan apakah itu sangat mahal. Haruto pun mengatakan bahwa itu tidak benar dan meminta Ria untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Menurut Ria, sejak orang tua mereka telah pergi ke luar negeri untuk memberikan presentasi pada konferensi akademik, semua ini pasti dari uang Haruto sendiri. Haruto pun hanya terdiam dan menilai bahwa Ria telah menemukan jawabannya. Namun kembali Haruto meminta Ria untuk tidak mengkhawatirkan hal itu dan kembali menanyakan apakah Ria tadi bersenang-senang. Dirinya senang Ria dapat menemukan sesuatu yang Ria sukai. Itulah yang selalu dirinya inginkan untuk Ria. Ria pun nampak takjub dengan kata-kata Haruto dan seketika berterima kasih. Ria pun seketika menunjukkan rasa sayangnya kepada Haruto dengan mengatakannya secara langsung dan memegang erat kakaknya. Dan mereka pun nampak saling bercanda saat di perjalanannya. Tak lama kemudian, Haruto pun sadar dari pingsannya, dan Kujo pun mengatakan bahwa akhirnya Haruto telah sadar. Haruto menanyakan apakah dirinya pingsan. Kujo pun membenarkan hal tersebut dan menyebut Haruto terlalu banyak menggunakan staminanya. Dan Haruto yakin jika dirinya menggunakan ramuan tingkat tinggi yang bisa dibeli dari toko guild. Namun Kujo menyebut bahwa dirinya sudah mengurusnya. Semua luka fisik Haruto telah disembuhkan, tapi itu tidak akan berhasil mengembalikan kelelahan mental Haruto. Dan di saat itu Haruto kaget saat melihat batas waktunya, yang hanya tersisa 5 jam lagi. Segera Haruto berdiri dan mengajak Kujo dan Cerberus untuk pergi. Dan dalam pikiran Haruto, dirinya ingin segera bisa menyelamatkan Ria agar Ria bisa segera mengikuti kelas balet lagi. Namun di saat itu Kujo pun nampak khawatir. Menurutnya hanya ada 1 dari 5 bos perantara yang tersisa. Setelah mengalahkannya, bos dungeon terakhirnya akan menjadi berikutnya. Tapi jika terus begini, Haruto mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kujo pun tidak punya pilihan selain menggunakan pilihan terakhirnya. Dan chapter berakhir.